Salam sejahtera bagi saudara-saudari sekalian. Tuhan beserta kita. Kita berjumpa di dalam program Sagu, Sapaan Gembala Umat. Sagu menguatkan dan merekatkan. Saudara-saudari, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma, pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai yang kelima. Mari bersama kita dengarkan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nats hari ini diambil dari Roma, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, renungan kita kali ini berjudul Buah Kesengsaraan. Seorang pemuda Kristiani menemui seorang jemaat yang lebih tua, dan kemudian dia bertanya, "Bersediakah Anda berdoa supaya saya lebih sabar?" Lalu mereka pun berlutut bersama, dan pria itu mulai berdoa, "Tuhan, kirimkan kesulitan kepada anak muda ini di pagi hari. Kirimkan padanya kesulitan di siang hari. Kirimkan padanya..." Sampai di sini, pemuda itu memotong. Bukan kesulitan. Saya meminta kesabaran." Saya tahu, jawab orang Kristiani yang bijaksana itu. Tetapi melalui kesulitanlah kita belajar untuk bersabar. Kata ketekunan dalam bacaan kitab suci hari ini dapat berarti kemampuan untuk tetap tegar di dalam tekanan kesulitan tanpa menyerah. John A. Whitmer menuliskan bahwa hanya orang percaya yang telah menghadapi penderitaanlah yang mampu membangun ketegaran, dan pada akhirnya juga membangun karakternya. Ketika Rasul Paulus mengajar jemaat di Roma bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, seperti yang terdapat dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ketiga, ia berbicara berdasarkan pengalaman pribadinya. Ia telah menderita karena dipukul, dicambuk, dirajam, dan penganiayaan. Namun ia tetap tegar dalam imannya, dan ia tidak mundur dari tanggung jawabnya untuk mengabarkan Injil. Jika saat ini saudara sedang menghadapi ujian yang berat, tetap muliakanlah Allah. Di bawah kendalinya yang penuh hikmat, maka segala sesuatu yang terjadi pada kita, entah menyenangkan atau menyakitkan, dirancang
untuk membangun karakter yang serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu, kita dapat bermegah dalam penderitaan. Orang yang senantiasa menantikan Tuhan tidak akan dihancurkan oleh beban kesulitan. Nah saudara, ingatlah selalu akan janji Tuhan. Walau hidup kita tidak terlalu mulus, baik dalam pekerjaan atau kehidupan berkeluarga, kasih setia Tuhan selalu ada menyertai kita.